Atau istighatsah itu tidak melulu kepada seorang perempuan, laki-laki pun iso ngalami istighatsah. Ya ora istighatsah wong lanang ngetokno darah teko ngonone ya ora. Contone orang laki-laki, orang mengeluarkan darah laki-laki lewat hidung. Jadi ini bahasane Jawa mimisen. Nah, lek wong mimisen terus sae ngono iku, terus netes sae. Iku kan salate yo gak sah, gak boleh. Nah, carane piye? Sama dengan orang yang istighatsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sholatan wa salaman ba'du. Langsung saja meneruskan yang pertemuan kemarin tentang haid dan masalah-masalah wanita, yang sekarang pada cara-cara sholat bagi wanita yang istighatsah. Sebelum tentang istighatsah, cara-cara sholat bagi istighatsah, batasannya sudah jelas tadi. Darah yang keluar dari rahim perempuan selain haid dan selain nifas itu dinamakan istighatsah. Nah, bagi seorang istighatsah itu tetap diwajibkan sholat. Kenapa? Karena istighatsah itu sama dengan hadas kecil, sama dengan orang yang geser. Geser itu ya ngetokno pipis terus itu dengan intensitas yang netes-netes itu namanya geser. Atau istighatsah itu tidak melulu kepada seorang perempuan, laki-laki pun iso ngalami istighatsah. Ya ora istighatsah wong lanang ngetokno darah teko ngonone ya ora. Contone orang laki-laki yang padha, nanti keterangan ini sama dengan orang mengeluarkan darah laki-laki lewat hidung. Jadi ini bahasane Jawa mimisen. Nah, lek wong mimisen terus sae ngono iku, terus netes sae. Iku kan salate yo gak sah, gak boleh. Nah, carane piye? Sama dengan orang yang istighatsah. Jadi wong lanang mimisen, wong wedok mimisen, atau orang perempuan yang istighatsah ngetokno darah terus sampai lebih dari 15 hari 15 malam, maka dia terkena istighatsah. Nah, bagi dia tetap diwajibkan sholat, diwajibkan poso. Cara ndek bojo, bojone nyuwun ya kudu diparingi. Lek mentolo tadi. Kenapa? Ya karena ide atas kecil, memuat atas kecil. Jadi tidak perlu mandi. Cukup carane piye? Nomor 1 kopyok. Kopyok iki piye? Kopyok iki wis cewek-cewek. Carane cewek, resiki, setelah itu kalau tidak bulan puasa itu di sumpel apa bahasanya? Sumpel. Sama dengan orang loh. Gambar seperti saya ibaratkan orang-orang apa itu? Wong iki apa iki? Mimisen. Jadi dibersihkan hidungnya sampai di mulutnya, darahnya sudah habis. Dan kalau nggak keluar lagi. Karena itu wajib sholat. Maka kasih kapas atau kasih apa, baru di plester atau diklet. Setelah itu terus wudhu. Untuk dengan prosesnya kecepatan itu dilakukan harus dengan segera. Untuk melaksanakan itu dilakukan dengan segera. Ora oleh kemen-kemen kayak biasa gak boleh. Proses untuk bersih atau bersuci tersebut dilakukan dengan segera dan sholat. Tidak boleh mari seorang yang istighatsah mari kopyok terus mari dibalut, setelah dibalut terus mari ngono kok ngenteni sholat karo mangan-mangan, ndak boleh makan atau apa, kecuali ngenteni sholat itu jamaah, ngenteni azan atau kemaslahatan itu boleh. Nah, ketika nanti sholat bagi orang yang istighatsah setelah dibalut tersebut, setelah sholat akan sholat dibalut kok waktu sholat kok ambrol metu darahnya, itu dilihat metu darah itu krono pepeko atau ngenteng nomor pokoknya yang penting dibalut ngono atau memang sudah kuat. Kalau dilihat memang sudah dianggap kuat kok masih ambrol, terlalu banyaknya darah yang keluar, maka dimakfu. Tapi like memang krono pepeko atau ngenteng membalutnya itu terus metu sampai darah rembes metu, maka wajib baleni. Dalam baleni piye? Ya baleni sholat jadi terus mulai awal meneh. Cewek bersuci tersebut, mari bersuci. Balut yang pertama mau tidak boleh dipakai karena sudah kena darah najis. Jadi balutannya boleh sing nyar. Balut nyar sing kuat dirangkepi baru.
itu bagi orang yang istiqadoh tetap diwajibkan sholat karena termasuk hadas kecil, cukup dengan wudhu saja. Dan wudhunya tidak boleh niat lirofil hadas, ora oleh niat menghilangkan hadas, tapi cukup niat dengan untuk diperbolehkan sholat, istibahati sholat. Wudhunya itu wudhu'a listibahati sholati lillahi ta'ala. Jadi aku niat wudhu untuk diperbolehkan sholat atau diperkenankan sholat. Tidak boleh menghilangkan hadas karena hadasnya pada sejatinya masih ada, masih keluar. Itu bagi orang yang geser. Dan orang yang geser atau istiqadoh tersebut sholatnya apabila dikira sholatnya karo linggo, aku lek sholat karo linggo, geserku itu waras, istiqadohku mampet, maka dia diwajibkan sholat karo linggo. Atau punya keyakinan bahwa aku itu lek istiqadoh atau lek beser saja atau istiqadoh itu lek menjelang waktu, misalnya zuhur itu sampai jam setengah tiga kurang 10 menit itu mampet, maka dia juga diwajibkan mengakhirkan sholat. Artinya lebih penting sholat dengan tidur daripada sholat dengan masih istiqadoh atau mampet. Supaya awal sholat itu meneng, nanti sholat kurang 5 menit, 10 menit mampet. Oh, lebih baik dengan sholat akhir, di sholat dengan wudhu dengan dirofil atau tidak wudhu dirofil di istiqadoh. Dan orang geser atau orang istiqadoh boleh atau sah menjadi imam sholat yang makmumnya tidak istiqadoh atau tidak geser, kecuali gesernya itu geser atau istiqadohnya itu yang mutakhayirah, itu tidak. Nah, istiqadoh mutakhayirah itu tidak boleh menjadi imam. Karena apa? Karena istiqadoh mutakhayirah itu orang yang mustaqadoh yang bingung dalam artian itu ini waktu hari haid apa duduk iki sing piye iki wae. Pokoke mek ikhtiyaton kok itu karo hitungan. Jadi antara keyakinan haid atau tidak bisa dilakukan, maka mutakhayirah bingung apa imam makmum biasa enggak istiqadoh biasa atau orang yang geser itu sah menjadi makmum bagi orang yang tidak geser atau tidak istiqadoh. Selanjutnya hal-hal yang diharamkan atas orang-orang yang haid atau orang haid atau nifas itu harus melakukan 3 hal. 1, sholat. Ini hati-hati, haid itu biasanya kalau mandi haid itu harus benar-benar setelah tuntas haidnya. Karena ketika tidak tuntas berarti mandinya tidak sah. Ketika tidak sah mandinya berarti sholatnya juga tidak sah. Sholat boro-boro kok, boro-boro mandi yang kemarin. Kenapa kok tidak sah? Karena belum tuntas. Haidnya belum tuntas. Pas kok macet kamera itu kan namanya kan masih belum tuntas. Nah, kok buru-buru mandi kok bilang enggak, kalau tidak sah sholat itu terus haid mari haid meneh sok orang haid orang mampet tenanan mandi meneh lamanya sholat. Nomor 2 tawaf. Nomor 3 menyentuh Al-Quran. Nomor 4 membaca Al-Quran. Nomor 5 diam bermasjid. Nomor 6 membaca Al-Quran
menuju berpuasa. Delapan tolak dan lewat masjid jika dikhawatirkan. 10 bersentuhan kulit antara pusat dengan lutut. Dolanan, main-main berbenda gurau antara lutut sampai pusar. Yang ke-11 berwudu atau mandi menggunakan pas. Ini sama dengan yang kemarin ketika orang melahirkan itu ada wajib mandi wiladah. Mandi wiladah itu hukumnya wajib mandi setelah melahirkan. Nah, wong lairno kan ya lara to ya. Ketika nglairno lara klenger mari ngono gak kok bermandi, urung mandi beberapa jam setelah melahirkan ngetokno darah nifas. Ya. Ketika ngetokno darah nifas, dhek moro-moro mandi urung. Apa ini? Aku niat mandi dari wiladah. Maka mandi itu tidak hukumnya haram. Karena apa? Mandinya sudah ada darah nifas. Ketika kita nifas tidak boleh mandi. Mandi ya oleh, kasus biasa, sehat. Tapi diniati dengan mandi wiladah, niati dengan mandi sirofil hadasil akbar, itu tidak boleh bahkan hukumnya. Biasa yang itu ngono iku. Lek wong Jawa kan kawannya kuwung. Kuwung itu mandi dari hukum rambut itu sama, iki juga sama. Mandi setelah ada ditarik kan yang biasa dilakukan atau biasa ning desa-desa ya sakjane yo santri. Oh iki mandi wiladah ndang atus iki mari melahirkan. Ora ngerti mari melahirkan itu klenger awan-awan kongon atus. Padahal sudah mengeluarkan darah. Darah apa itu namanya? Sudah terang. Itu darah yang tadi darah. Terus sudah darah nifas. Akan sama dengan ada lagi. Kenapa juga mandinya tidak sah? Sama dengan orang yang wudu. Wudu itu ketika orang wudu itu wudu. Kalian pipis. Ketika pipis belum habis wudu. Itu wudu ali Rasulullah sallallahu. Sah apa tidak? Ya sah, itu haram juga, tidak boleh. Mati wong kita pipis urung tek wis niat. Pipis urung tek. Ada darah niat sah. Juga sah. Ada teman itu ngomong. Nah, perempuannya istrinya headnya itu sama lebih lakinya kepingin waktunya berkumpul antri tapi kesangkin jadi santri komplek katanya padahal saya tanya dan dengan kongonan atus ku apa ya wis mampet ya sajane durung masih ada kongonan atus ini tak mandinya mandi tadi mandi bahkan hukum haram ngumpuli haram boleh jadinya dosa tumpuk-tumpuk ada pernah temen itu di orang perempuan selama lebih dari minggu laki-lakinya wong piye? Nanya. Akhirnya manut ae wong sing lanang dari tau ngaji bener ngaji wis balen. Wis Agus. Saya tanya, gimana hukumnya iku anu ngene ngumpuli apa aduse? Terserah. Ini wis tak tekok sampean waktu ngumpuli atau waktu aduse ya apa? Masih ada darah kalau begini. Darah. Terus ketika masih ada kan mandi waktu darah keluar itu kumpulnya ya haram wanita dikumpulkan ijal tembok-tembok kan terus piye yo ngomong sing lanang jelas lanang tahun ngomong wis aku sing ngomong so tau ngaji ilmu yang lain aja apa ya rapi meneh wah terus peringatan nikah tetap diharapkan
kembali maka DE bisa. Atau tolak. Puasa ditinggalkan karena haid atau nifas besok wajib diqadha. Puasa ditinggalkan haid atau nifas diqadha, tapi sholat yang ditinggalkan karena haid atau nifas tidak wajib diqadha. Bahkan ada ulama mengatakan juga haram menurut diqadha. Sholat yang ditinggalkan karena haid atau nifas itu tidak wajib diqadha. Wajib diqadha itu puasa Ramadan maksudnya wajib. Haid dan nifas dapat dinyatakan putus jika benar-benar sudah bersih atau sudah tidak ada dak merah atau kapas. Dan itu wajib untuk melaksanakan ibadah-ibadah sebagaimana itu. Sekarang sholat yang wajib diqadha akibat haid atau nifas. Hal yang mencegah sholat yang wajib diqadha itu artinya itu gini. Hal-hal yang mencegah wajibnya sholat. Sholat itu wajib. Tapi kenapa kok gak wajib? Yang mencegah namanya mawani, perkara yang mencegah. Mani daripada mani perkara yang mencegah, mawani beberapa mencegah. Di sini ada berapa? Ada 7 perkara yang mencegah wajibnya sholat. Nomor 1 adalah sifat kekanak-kanakan, cilik kan ora wajib. Meloro kubur asli, kafir pir kecilik kafir. Itu ya enggak wajib sholat. Sah sholat. Nomor loro, nomor 3 haid. Haid itu yang tidak wajib. Ketika haid maka sholat tidak wajib. Kan dihukumi haram melaksanakan sholat. Yang keempat nifas. Yang kelima gila. Yang keenam ayan atau epilepsi. Yang ketujuh mabuk yang tidak disengaja. Itu adalah yang mencegah wajibnya sholat. Termasuk juga sholat juga wajibnya poso. Di wong haid pas sholat Arab. Kemudian sholat jarang perlu nih. Ayanan ya mungkin ayanan sholat. Di antara ke-7 ini yang bisa kembali balik adalah yang tidak balik ada 2, yaitu sifat kenakan. Arek-arek jadi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun arek-arek, 6 tahun arek. Mari ngono jadi balik. Setelah balik kan hukumnya wajib sholat. Apa yang balik anak-anak ndak iso. Ora balik anak-anak iso. Intine ngono. Kafir yang ngono, kafir gak wajib sholat. Mari ngono masuk Islam. Wajib sholat. Balik kafir meneh kan ndak iso. Balik kafir meneh kan masih ketaklif. Balik kafir meneh apabila ke Islam kan masih ada hukumnya ketaterapan selama dia menjadi murtad. Mau bonurung murtad, mau si kafir. Mari kafir masuk Islam. Mari masuk Islam kafir meneh. Murtad berarti. Setelah murtad 5 tahun Islam meneh. 5 tahun murtad mau wajib mau jadi sholat. Nah, murtad. Kafir tok. Kafir umur tahun sampai umur 50 tahun baru masuk Islam. Maka selama 50 tahun itu orang wajib menjadi sholat. Nah, haid, nifas, gila, ayanen atau mabuk itu iso teko, iso waras, teko waras, ngono maksudnya ngono. Nah, hal-hal ini tidak yang mencegah wajibnya sholat. Ketika wajibnya sholat tercegah, maka ono sholat iku ono sing kena dikodok, karo ono sing ora dikodok. Untuk mengetahui sholat dikodok karo gak, sholat iku ono luru, ono sholat kena dikes atau dijamak kosor, ono sholat yang gugur ntar maghrib subuh. Itu urusannya kalau iki gugur ntar karo subuh karo nah zuhur karo asar maghrib. Sholat yang wajib dikodok apabila ada paket pas edian ayan karo mabuk iku teko iki gak mewajibkan untuk mengkodoni sholat. Artinya gini, zuhur mari sholat zuhur moro-moro edan moro-moro kono waras kapanane waras maka zuhure yo
gak wajib ngodoni salat ning ngasare. Sing wajib ngodoni iku salat yang kedua. Apabila mampete ilange mawane, ilange nifas, ilange haid, ilange gula, ilange ayanen iku pada salat yang kedua. Pada salat kedua, kedua itu zuhur karo asar, ini salat asar. Maghrib karo isya, ini salat. Ketika mandeke ilange mawane ning dua salat yang kedua, maka salat yang kedua itu wajib dilakoni dengan ada apabila maksud sing tak durungi dilakoni dengan qada. Contone haid mampete ngasar, maka dhek wajib salat asar karo ngodoni salat zuhur. Haid mampete ning isya, maka wajib salat isya kan ngodoni salat maghrib. Itu maksudnya ngono. Tidak terus tekone karo nganune ndak, itu hanya pada zalal manik atau ilangi manik. Yang ilangi mau pada sholat yang kedua. Manik ini banyak buku-buku tentang I'an atau nisa atau masalah perempuan. Tapi banyak. Tapi penjelasan-penjelasan mungkin ada yang tidak sama dari ini. Yang diambilkan dari kitab yang besar nih Hasiah besar kitab kecil tentang masalah dalil-dalil untuk yang menguatkan bahwa yang bisa yang mengkodoni itu pas pada zalal mani atau ilangi mani pada sholat yang kedua. Ilangi pada sholat yang pertama enggak, misalnya sholatnya mampete haid ning duhur, maka dia tidak wajib ngodoni sholat subuh. Atau mampete haid ning sholat maghrib, maka tidak wajib ngodoni sholat asar. Yang ngodoni itu hanya kepada sholat yang kedua. Duhur ngasar mampete warase edan misalnya, maka dia wajib sholat asar karo ngodoni duhur. Edane warase mabuk, warase pada waktu ngisa, maka wajib sholat isya dan ngodoni sholat itu semuanya lagi ya. Itu piye? Terus dalam masalah jalan manik, setelah singkat secara garis saja istiqadoh ada 7 macam orang perempuan yang melakukan istiqadoh. Di buku ini kayak ini. Nomor 1 adalah mubtadi'ah mumayyizah. Tadi sudah disebutkan sebelum mengetahui daripada istiqadoh harus mengetahui warna-warna darah dulu, darah kuat dan darah lemah. Tapi ini bagi saya sudah dianggap nanti enak langsung kepada mubtadi'ah mumayyizah. Orang satu pertama mubtadi'ah mumayyizah. Orang yang pertama kali terus mumayyizah berarti dapat membedakan keluarkan kuat lemah, abang, kuat terang. Itu piye hukumnya? Hukumnya pokoknya darah kuat hukum head lemah. Kalau darah ireng sing 20 dino darah abang, kali 5 dino ireng pertama itu head sing 20 dino Islami dino mau tidak hukum head KB kan maksimal head kan 15 dino. Ketika lebih 15 lagi ati perinci darah iku. Lho darah enek kuat darah lemah. Oh iya no, sing 5 dino darah ireng. Oh sing kuat 20 dino darah bang. Apa kok 5 dino? Kuat. Ibu tadiah ya wong yang kedua mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Pertama kali head orang ngerti darah iki kuat apa ngono. Pokoke metu darah duduk saos, duduk kecap. Angger metu pokoke dianggap darah kabeh wis. Darahe warnane piye mbuh ana ya abang ana ireng. Sembarang kali pokoke sepenting darah duduk saos. Maka ketika wong sing koyo ngono teko mubtadi'ah mumayyizah. Mubtadi'ah pertama kali head dan kena istiqadoh, darah macam-macam gak iso bedakno. Maka hukumnya kembali kepada asal. Kemarin saya sebutkan asal iki piye? Asal daripada DE awal, asal daripada head. Head itu maksimal piro minimal piro? Minimal 1 hari 1 malam. Maka perempuan yang mubtadi'ah ghairu mumayyizah
itu haidnya hanya 1 hari 1 malam. Kenapa? Ya akolu haid paling titik haid atau malam ketika orang tak pernah haid maka dikembalikan pada akol. Itu kayak ngati-ngati. Andai kata ngetokno darah selawe dino maceme warna-warnane mbuh warna ya abang ono sing ireng gak ngerti wis. Pokoke darah kabeh selawe dino maka hukum haid hanya 1 hari. Tidak 15 hari. Biasanya tak sing muni 15 dino, payah iki. Hukum haid tekan temen 15 dino dasare dia. Dasare yo maksimal yo ora ngono, kitab to ojo maksimal. Kamu ngambil dasar ning utek. Ya nek kitab ya. Jadi haid bagi seorang perempuan yang pertama kali haid kena istighatsah itu hukumnya 1. Rono tidak mengerti darah kuat. Kalau ngerti darah kuat dan lemah, kayak yang pertama tadi adalah darah kuat haid, darah lemah. Yang kedua, ketika muqtadah mumayyizah. Muqtadah itu biasa haid, suci. Oleh beberapa hari, wis tuwek lah, wis SMA kan berarti waktu ujian gak lulus ternyata kena istighatsah. Mentok darah selama 30 hari. Sing 20 dina ireng, sing 10 dina ireng, sing 20 dina kuning. Maka hukumnya muqtadah yang ireng darah kuat pertama 10 disebut haid. Kenapa? Karena bisa ngerti tahu sekolah atau ngaji darah kuat darah lemah. Darah kuat dikatakan lho syaratnya ya ngono, darah kuat itu tidak lebih dari 15 hari. Jadi syarat-syaratnya ketika darah kuat darah lemah, yang darah kuat disebut haid, darah lemah disebut istighatsah. Nomor 1, darah kuat tidak lebih dari 15 hari. Darah lemah kuat tidak kurang dari semalam. Itu lebih dari orang jam toh. Antara darah kuat dan darah lemah tidak silih berganti. Orang lemah kuat. Maksudnya ini ireng abang. Lek ngono iku darah lemah. Yang ketiga, yang keempat adalah muqtadah ghairu mumayyizah. Orang yang biasa haid yang tidak dapat membedakan darah. Ini yang keempat ini dibedakan menjadi 3 menjadi 7. Menjadi 3, 1, 2, 4 menjadi 3, menjadi 4 ditambah 3, 7. Ini ya 4 ikut tok saja. Jadi bagi mereka seorang perempuan yang mengeluarkan darah lebih dari 15 hari sudah biasa haid, tidak bisa membedakan darah, atau bisa membedakan darah, wongnya pinter kaji kok sampean mbak-mbak pinter kaji. Tapi wis tidak memenuhi syarat, darah ireng iki sono 15 dina lebih wis. Auto campur ireng abang ono kuning barang metune. Sehingga sudah tidak memenuhi syarat. Maka ini hukumnya yang keempat. Hukumnya piye? Pertama, jika iling dakiroh li adatiha, iling pada kebiasaan haid, maka haidnya podo kebiasaan. Kebiasaan itu cukup 1 kali pun bisa. Ini kebiasaan haid piro Mbak? Sampeyan ngetono darah pirang dina Mbak? 60 hari. Ya saya haidnya piro? Ya saya haidnya 7. Suci nih, ya 23 toh, itu tambah 23 30. Berarti 60 hari sampai ngetono darah iku berarti 7 ditambah 7 14, berarti 14 dino sampean haid. Jika doi, ya 23 tambah 23 40. Ini iling haidnya pirang dino. Jadi ingat dakiroli adatiha kodron bawaktan juga. Lek gak iling piye? Ilinge mek sucine tok. Ini ngene. Aku lek tanggal lek haid iku ini apa lah. Kok ngene. Aku lek haid iku mek pokoke 5 dino. Tapi 5 dino sing berapa karo aku. Ini aku juga petek. Berarti diperinci sama. Atau dikembalikan. Nah,
ketika sampean andai katakan itu untuk kebiasaan itu head yang terakhir. Terakhir pirang dino head kemarin? 5 dino. Ketono darah 60. Mau hukum head hanya 5 hari 2 kali 2 sama dengan 10. Jadi 20 hari head. Terus ada pun cara wudhu, cara mandinya, maaf. Bagi orang istiqadoh, baik muqtadi'ah, mumayyizah, muqtadi'ah ghairu mumayyizah, muqtadah mumayyizah, muqtadah ghairu mumayyizah, 4 ini mandi. Mandinya setelah hari yang ke-15. Ora oleh mandi ini, kamu kok mandi oleh petelik limang dino? Iya, bukannya darah ireng, saya ganti abang. Maksimal 5. Anak uang yang ngono biasa head 5 dino. Ketokno darah oleh 5 dino mandi. Lho kalau ini mandi kon? Biasa 5 dino lho. Iki wis 6 dino cek. Manu aku tak adus wis. Kapan mandinya? Menunggu sampai hari wajib. Nah, setelah mandi 15 baru dihitung. Aku iki tergolong wong sing piye? Oh, muqtadah ghairu mumayyizah. Aku iki sing tergolong ngerti. Nggak ngerti piro biasae. Oh, kebiasaan. Biasanya ketinggi. Berarti 5 dino mandinya hari keberapa tadi? Hari ke-5. Ketika hari ke-15, maka 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Berarti 10 hari sama dengan hari suci. Berarti apa? 10 hari suci. Wajib hari wajib. Yang 5 hari tidak. Kenapa? Karena mau wajib tidak sholat. Sholat 15 dino. Karena juga setelah hari ke-15 mandi dan sampai terus maka dia istiqadoh piro? Istiqadoh dihitung karo hete no. Hete piro? Kebiasaan 5 hari. Maka 15 dikurangi tiket 5 turai 10 dino sing salat selama 15 mau yang 10 itu ini hari suci rono hari suci ono darah istiqadoh itu wajib sholat piye kok gak sholat ya wajib. Terus hingga hari ke-15, 16, 17, 18 piye? Hari 8 ke-16, 17 yo tetap wajib sholat koyo cara yang datang itu cara sholat yang sama dengan orang yang mimpi cukup yo terus balut terus sholat ya. Dan wudhunya wudhu terus wudhu terus ya wudhunya niat istighfar sholat niat wudhu untuk dibersihkan sholat ya. Itu sampai tanggal piro? Sampai tanggal 30 bukono darah meneh cek terus eling 2 gak usah sholat. Kenapa ini? Siji loro tanggal 4 tanggal 5. Setelah tanggal 5 mati. Karena itu adalah bulan yang kedua. Tanggal 5 yang bulan kedua mari mandi ya sholat koyo terus nanti kena mau contohnya kan tanggal 60 PTE yang hanya mempunyai hutang sholat hanya pada bulan yang bulan kedua sudah tidak bebas. Tidaknya bagi orang yang mustah atau istiqadoh mandinya setelah ke-15. Setelah hari ke-15 kok darah cik mampet, gak mampet yo mandi. Setelah mandi berarti setelah mandi itu dari iki saja setelah mandi itu ngitung istiqadohku iki piro ya? Headku piro ya? Balik meneh. Awakmu tau head ora? Ora ya. Aku lagi tembian iki lho. Moro-moro head, moro-moro kena metu. 12 iki. 12 iki piye? Oh, jawab tau head. Ya terus macam-macam kayak blok darah. Terus piye no? Sing 14 dino gak kok salat. Tapi krono saiki
istighatsah berarti wajib ngodoni sholat selama 4 jam. Bagi orang yang head atau tetap mandinya jelas ngodoni sholat karena boleh terus begitu seterusnya. Andai kata metu terus sampai tanggal 30, tanggal 1 jek metu. Nah, tanggal 1 hari tok ae. 1 hari mari ngono mandi, tanggal 2 3 4 5 yo sholat koyo sholat. Orang istighatsah syarat. Bulan ketiga misalnya ngono nih tanggal 30 tanggal 30 kok metu darah meneh tanggal 1-nya. Bulan ketiga zaman sholat terus mandi terus mandi terus sholat mandi sing gak ngerti kan mandi karena apa ono darah yang mandi darah apa iku sama dengan orang yang tadi ketika ada darah pagi bar subuh orang ketono darah dur moro-moro mampet darah orang enek darah belas. Itu jajal lebih. Masa mandi? Tidak usah mandi. Cukup wudu. Kok cewek wudu sholat. Kenapa? Belum hukum haid. Andai kata meneng-meneng. Moro-moro moro meneng wis ngene iki ora apa-apa. Moro ono darah bar subuh. Ketono bar subuh sampai zuhur. Mari zuhur mampet zuhur. Ya cukup wudu. Ngobyok wudu. Nah, sholat. Dan itu belum tidak dihukumi karo wong misen itu karena kapasitas orang istighatsah sama dengan orang beser air kencing sama dengan orang mimisen di orang laki-laki itu sama kan gitu yang dihukumi istighatsah itu batasannya pokoknya mengeluarkan darah di luar batasan daripada head. Maaf. Di head minimal piro 24 jam atau 1. Orang yang 24 jam istighatsah. Head maksimal piro 15 hari. Atau darah kok 16 dino, maka hukumnya ini sama dengan ini. Orang yang enggak pernah head atau darah seret sampai 15. Head atau darah 15. Maka 15 hari semuanya hukumnya. Kenapa? Ya memang maksimal haid 15 hari. Karena 15 hari, kalau dari 15 hari, hukumnya 15 hari semuanya haid. Itu sebetulnya. Umpama ngetokno 16 dino piye, Pak? Nek ngetokno 16 dino, haid mek sedino, istighatsah balik. Iya, kenapa? Yo karena hukum tetap kepada asal yaitu akol. Jadi ketika wong tahu head atau darah 15 dino, head 5. Ora tahu head atau darah 16 dino, head mek sedino. Jadi dikatakan asane ya mau. Tal dikatakan kalau dia mau ikhtiatornya yaitu ini akol paling dibalik pokoknya ini saya gak tahu ora tahu iku dibalikno kepada 1 hari karena paling sedikit jika orang ngerti warna darah atau macam-macam darah atau kuat lemahnya darah sama dengan orang yang kebiasaan head ketika ngentokno darah istighatsah maka hukumnya dikembalikan kepada asal atau kebiasaan dan kebiasaannya piro kebiasaan yang bisa bolak-balik misalnya kebiasaan itu berubah-ubah. Nah, kebiasaan berubah-ubah, maka juga sama ini bisa diubah-ubah. Biasanya kate 3 dino, 5 dino, 7 dino. 3 dino, 5 dino, 7 dino. 3 dino, 5 dino, 7 dino. Ngono wae bulan. Bulan pertama 3 dino. Bulan kedua 5 dino. Bulan ketiga 7 dino. Bulan keempat 3 hari. Bulan ke-5 5 hari. Bulan ke-7 7 hari. 6 7 hari. Nah bulan ke-7 kok dek kena istighatsah, maka urutan-urutan putaran sing koyo ngono iki
Yo diurutno. Urutno piye? Bulan ke-7 berarti haidnya 3 hari. Bulan ke-8 berarti haidnya hukumnya 5 hari. Bulan ke-9 hukumnya haidnya 7 hari. Nah, setelah bulan ke-7, 8, 9 itu kena darah. Nek haid sampai istighadah sampai 100 dino misalnya. Empes. Andai kata. Jadi, sing paling penak piye? Lek wis putarane ngawur, campur, biasa itu, biasa 3 dino, biasa 5. Tapi gak berputar secara urutan. Itu, kadang 3, kadang 7, 5, wis pokoknya aku lek setting ngono. Hukum sudah. Maka hukumnya adalah dikembalikan pada asal sing terakhir. Sing terakhir pengeluaran darah itu berapa hari? Misalnya ilingi 5. Oh, yang bulan kemarin 5. Maka ini kena istighadah 5 hari cukup diverifikasi karena yang terakhir itu kena patok. Itulah untuk mengetahui daripada sekilas secara singkat tentang istighadah haid. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Dan dapat barokahnya daripada bulan Ramadan ini, selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.